dua, tiga. Di sini kita bakal bahas materi buat ujian satu. Mindat. Nah, overview dulu. Sebenarnya materi Anda tuh ada tiga. Pertama tuh statistika deskriptif. Yang kedua tuh eh apa sih namanya? Terus yang terakhir tuh distribusi diskrit dan eksponensial. Ya, nah setelah ditanya ke dosen-dosen, kita tuh materinya cuma sampai distribusi kontinu yang eksponensial aja. Paling ya paling em, ya kalau yang kontinu cuma ditanya eksponensial doang, gak bakal sampai kayak gamma atau kayak distribusi T, C square, F dan lain-lain. Itu. Oke, besok bakal dikasih tabel Z harusnya dari info dosen. Jadi ya gitu, gak usah diapalin Z-nya. Eh yang penting hafal rumusnya aja kayak gimana cara baca tabel Z-nya. Itu. Nah, sebenarnya hari ini aku juga eh, nggak nggak prepare. Nah, jadi aku mau bahas soal yang dikasih dari eh, K03 soal latihan gitu. Nah, kayak screen aku udah kelihatan kan ya? Aman. Oh ya, BTW kalau misalnya ternyata kalian ada soal lain atau kayak materi spesifik yang mau kalian tanyain, boleh ditulis di chat aja. Kayak misalnya mau bahas tentang kosong atau kayak ada soal ini tolong bahas. Itu aman ya? Oke, for now kita bakal bahas soalnya satu persatu dulu. Nah, nomor satu ini soal teori. Dan sebenarnya aku nggak kayak mungkin jawabannya nggak bener banget. Kalian bisa cross check lagi. Intinya ditanya kelebihan dari dot plot, histogram, stemlist sama box plot. Nah, yang pertama eh yang paling obvious dulu stem leaf itu kelebihannya adalah kita bisa eh tahu data aslinya. Nah, dibandingin yang tiga lainnya, kayak histogram, dot plot sama box plot, itu kita kayak lebih ke range kan, interval gitu. Nggak tahu kayak data aslinya gimana. Misal di histogram kita cuma tahu data dari 50 sampai 60 itu ada 10 data. Tapi kita nggak tahu 10 data ini sebenarnya spesifiknya angkanya berapa. Nah, kalau Stemleaf itu kelebihannya dia kita bisa tahu data aslinya sebenarnya berapa gitu. Nah, lanjut ke histogram. Dia itu kita bisa tahu eh, bentuk distribusi datanya. Maksudnya gimana? Lebih ke kayak apakah datanya simetris atau apakah dia punya skew positif, negatif, itu bisa dilihat dari histogram. Sebenarnya dari stemless juga bisa kelihatan, cuman kayak histogram tuh simplified aja, jadi kayak kita bisa fokus ke bentuknya aja gitu, bentuk distribusi datanya kayak gimana. Nah, lanjut box plot itu kelebihannya adalah kita bisa tahu kepadatan data. Nah, box plot itu kan kita nandain kayak maksimum minimum Q1 2 3. Nah, dari situ kita bisa tahu kayak oh dari Q1 Q2 dia apakah rapat atau dia kayak range-nya gede. Nah, itu tuh jadinya menentukan kayak oh berarti kalau misalnya range-nya pendek berarti datanya tuh banyak menumpuk di situ. Kalau misalnya range-nya panjang berarti kayak ukuran box-nya panjang misalnya itu berarti datanya menyebar lebih luas. Tuh. Itu kegunaan box plot dan dari box plot juga eh, kita bisa melihat pencilan karena di box plot ada bintang itu kan di atas sama di bawah. Jadi kayak tahu apakah ada data pencilan atau enggak lewat box plot. Nah, terakhir dot plot sebenarnya aku nggak ngerti kayak nggak paham banget dot plot gimana. Cuman yang aku lihat kayak dia tuh gabungan antara eh, kayak jembatan antara histogram sama stem leaf in a way kayak iya kayak sebenarnya nggak scatter plot juga dia beneran histogram karena kayak yang aku lihat dot plot tuh kayak misalnya gini terus
kita ada misalnya 4, terus 5, 6. Terus dia dot tuh kayak di dot gitu loh. Ada misalnya ada 3 data di sini di dot, 5 di sini di dot, 6 gitu. Nah, jadi mungkin jujur aku nggak tahu. Mungkin nanti kalian bisa tanya GPT atau apa apa kelebihannya. Maaf ya. Jadi ya sebenarnya kayak kita bisa tahu data aslinya gimana. Dan kita juga sekaligus bisa tahu bentuk distribusinya. Jadi kayak mungkin itu jawaban dari dot plot. Dia adalah gabungan histogram dan stem leaf. Ini cemil ya guys. Oke lanjut. Soal nomor 2. Nomor 2 masih teori juga. Tentukan 4 sifat f besar x atau fungsi distribusi kumulatif x. Nah, uh, ini apalan aja sih sebenarnya. Kalau di PPT Bu Utri itu ada, mungkin di kelas lain juga sih ada sih sifatnya. Tapi yang pasti yang pertama dia tuh uh, berada di antara 0 sampai 1. Karena dia tuh fungsi peluang kan, makanya uh, ya nilainya pasti non negatif dan nggak mungkin lebih dari 1 fungsi kumulatif tuh. Terus yang kedua adalah dia tuh uh, monoton, tidak turun. Artinya adalah dia tuh kalau nggak mendatar, kalau nggak naik fungsinya. Ya, terus yang ketiga adalah uh, limit menuju x menuju minta hingga uh, x menuju minta hingga dari fx itu 0 dan limit x menuju hingga dari fx itu 1. Jadi artinya kalau x-nya kecil banget, dia kayak kemungkinannya belum ada peluangnya sama sekali kan, makanya dia 0. Sementara kalau x-nya udah menuju hingga, berarti dia kan penjumlahan dari semua peluang di kirinya. Berarti kayak dia pasti 1. Terakhir, fx itu continue kanan di setiap titiknya. Jadi ya itu limit dari kanan uh, dari fx sama fx-nya itu hasilnya pasti sama. Tapi dia nggak continue kiri. Itu yang harus diperhatikan. Gitu. Lanjut. Nomor 3, uh, diberikan sebuah fungsi masa peluang, ditanya variansi sama ekspektasinya atau rataan. Nah, ini caranya adalah kita, wait. Nah, kita pakai rumus rataan aja. Ekspektasi Y itu sama dengan jumlah dari Y kali P, Y sama dengan Y. Nah, in this case, berarti 0 kali 0,4 tambah 1 kali 0 kali 0,3 ditambah 2 kali 0,15 ditambah 3 kali 0,05 tambah 4 kali 0,1. Hasilnya adalah 0,6, 0,75, 1,15. Itu rataannya. Nah, kalau variansi kita perlu nyari dulu ekspektasi dari Y kuadrat. Itu berarti sama kayak tadi, 0 kali 0,4 tambah 1 kali 0,3 tambah 4 kali 0,15 tambah 9 kali 0,05 tambah 16 kali 0,1. Hasilnya adalah 0,3 tambah 0,9 tambah 0,45 1,35 tambah 1,6 2,9 2,95. Nah, variansinya adalah ekspektasi dari Y kuadrat dikurang dari ekspektasi Y yang dikuadratkan. 2,95 dikurang 1,15. Salah. 1,15 kuadrat
Hasilnya adalah 1,6275. Tuh, kerataan dan variansinya. Lanjut soal nomor 4. Waktu tunggu datangnya pesanan di kantin Taman Festival dianggap mengikuti distribusi eksponensial dengan rataan 4 menit. Tentukan peluang seorang mahasiswa mendapatkan pesanannya kurang dari 3 menit ketika memesan di kantin Taman Festival tersebut. Oke. Berarti kan ini udah secara eksplisit dibilang bahwa distribusinya bakal eksponensial. Nah, berarti kita perlu ingat kayak fungsi, misalnya kita bikin dulu aja perubahan acaknya. Misalnya W itu adalah eh, perubahan acak yang menyatakan waktu tunggu datangnya pesanan di kantin Taman Festival. Ya, bisa ditulis selanjutnya. Nah, W itu kita tahu berdistribusi eksponensial. Nah, parameter dari eksponensial itu adalah lambda. Lambda itu adalah banyaknya kejadian per satuan waktu. Nah, sementara yang kita ketahui kan 4 menit ini adalah banyaknya waktu per satu kejadian. Jadi, eh, kita tuh justru lambdanya adalah yang kita tahu di sini 4 itu adalah tetanya. Nah, kita tuh harus convert ini jadi lambda, yaitu adalah 1/θ sama dengan seperempat. Tuh. Nah, ini berarti W ini bereksponensial eksponensial dengan parameter seperempat. Tuh. Nah, yang perlu kita tahu adalah F dari W kecil itu sama dengan atau peluang dari W itu sama dengan W kecil adalah lambda kali E pangkat min lambda X. In this case, karena parameternya seperempat, berarti seperempat dari E pangkat min X per 4. Tuh. Ini harus diapalin termasuk distribusi lainnya kayak binomial, geometrik, kosong. 4 itu sih yang paling kemungkinan sering keluar ya. Jadi binomial, kosong, geometrik sama eksponensial. Jadi minimal kalian minimal kita bisa hafal fungsi dari eh, keempat distribusi itu. Nah, lanjut. Yang ditanya adalah mahasiswa mendapat pesanannya kurang dari 3 menit. Artinya adalah kita pengennya tuh peluang bahwa W-nya itu kurang dari 3. Nah, langsung aja kita hitung. Dia tuh integral dari 0 sampai 3. Nah, kenapa kita pakai batas bawahnya 0? Karena perlu diingat juga kalau distribusi eksponensial, dia tuh berlaku untuk bilangan non negatif, dimulai dari 0. Jadi bukan dimulai dari minta hingga. Makanya kita integralnya dari 0 sampai 3. Masalah ya? Ya nggak sih? Oh, oke. Mm-mm. Berarti dari 0 apa dari minta hingga ya? Oke, dari 0 kok. Ntar kayak eh tadi seperempat kali W pangkat salah E pangkat min X per 4 dx. Hasilnya adalah min E pangkat min E pangkat min X per 4 dia tuh dari 3 sampai 6. Oke. Hasilnya adalah E pangkat 0. Jadi enggak E pangkat min E pangkat min 3 per 4 ditambah E pangkat 0. Hasilnya adalah 1 min E pangkat min 3 per 4. Itu. Itu jawaban dari yang ditanya. Ini bisa pakai kalkulator aja, ntar dapat hasilnya
5276. Oke, itu buat yang isian singkat. For now, apakah ada yang mau ditanyain? Kodri, sorry, sebelumnya mau nanya dong. Oke, Untuk yang terakhir itu tadi misalnya kalau misalnya kita pakai 1 dikurang integral dari 3 sampai 4-nya apakah bisa atau enggak ya? bisa bisa. Bisa juga ya? Alternatif lainnya adalah satu dikurang integral dari 3 sampai tah hingga. Dari itu seperempat pangkat min x seperempat. Hasilnya harusnya sama. Oh, 3 sampai tak hingga ya? Iya, sampai tah hingga. Karena eksponensial dia nggak ada batasnya. Tapi dia nggak ada batas atas, adanya batas bawah doang. Oh, oke, Gitu. thank you. Oke, adakah lagi? Biasanya kalau ada yang ngechat, tolong kasih tahu ya guys. Kayak tidak bisa melihat chat Zoom ini. Oke, amankah? Kalau aman kita lanjut ke uraian. Nah, eh kita nomor satu dulu. Intinya ada perusahaan pertambangan mencetak komponen penyusun perawatan secara terpisah. Salah satu kelemahannya adalah menimbulkan masalah signifikan yang sering dihadapi yaitu penyusutan komponen tersebut yang disebabkan oleh kecepatan injeksi atau suhu. Salah satu solusinya adalah memproduksi komponen yang berukuran lebih besar. Berikut data hasil penyusutan dari 10 komponen yang terjadi dengan suhu yang sama tetapi pada kecepatan injeksi yang rendah OR dan tinggi OT. Hitung rata-rata dan variansi dari penyusutan pada masing-masing kecepatan injeksi rendah dan tinggi. Oke. Oh, intinya ini ada dua kelompok data sih. Ada data OR sama data OT. Nah, oke. Yang A itu ya kita tinjau aja masing-masing kayak rata-rata dari OR adalah gimana cara ekspektasi dari OR adalah dijumlahin semua terus dibagi sama banyak jumlah datanya. Berarti dibagi sama 10 ya. 69,84 tambah 70,68 tambah dot 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 tambah 75,48 bagi 10 sama dengan 72,67. Ya, terus terus variansinya dari OR adalah eh, pakai kalkulator aja, tapi intinya eh, akar dari salah. Jumlah dari XI kurang X bar dikuadratin dibagi 10. Ya, ya akar. Terus ini dimasukin ke kalkulator aja ntar dapat harusnya kayak 2,033. Nah, eh, yang OT juga sama. Nah, sebenarnya kalau buat ujian tuh yang penting kan kita pakai kalkulator kan mungkin kalian juga udah tahu kayak bisa masukin data terus nanti kita langsung cari berapa variansi berapa rata-ratanya gitu. Nah, tapi yang penting adalah di soal kita paling tulis rumus umumnya aja boleh kayak yang bawah ini yang variansi masih dalam bentuk parameter atau kita tulis kayak ekspektasi ini kayak udah ada angkanya gitu. Yang penting kita nggak ujuk-ujuk gitu kayak keluar hasilnya. Kita tahu kayak asal kenapa perhitungan rata-rata dan variansi itu kayak gitu. Nah, yang B adalah periksa apakah ada pencilan pada masing-masing metode injeksi yang digunakan. Oke, kita bahas yang OR aja. Ini kan ada 10 data dan udah keurut juga. Artinya, Q satunya itu adalah X ke 11 per 4 atau
2,75 atau atau eh, X ke 2,75 atau sama dengan X ke 2 tambah 0,75 kali X ke 3 min X ke 2. Di sini berarti 70,68 ditambah 0,75 kali 70,92 dikurang 70,68. Hasilnya bisa dihitung 70,86. Q2, Q3 adalah Q2 dulu. Enggak usah dik karena ya Q3. Oke. X dari 11 kali 3 bagi 4 sama dengan berapa tuh? X 8,25 sama dengan X 8 ditambah 0,25 dari X 9 min X 8 sama dengan 74,58 ditambah 0,25 kali 75,42 kurang 74,58. Hasilnya 74,99. Kalau ada yang salah maaf ya guys. Ntar kalian perbaiki aja. Ah, udah. Nah, kita tuh pengen cari BAP dan BBP kan, batas atas pencilan dan batas bawah pencilan. BAP itu rumusnya adalah Q3 ditambah 3 per 2 dari Q3 min Q1 atau 74,99 ditambah 3 per 2 dari 74,99 dikurang 70,86. Hasilnya ntar bisa dicari. Ntar kita coba hitung pakai kalkulator. 81,19. Ya. Lanjut, BBP-nya adalah Q1 dikurang 3 per 2 Q3 min eh, terus ya segitulah 81 intinya. Nah, sementara batas bawahnya adalah Q1-nya tadi. Oke, sorry. Wifi ITB jelek. Eh, aku lanjut. Jadi sekitar kayak 64 something. Nah, terus ini kan kita udah ada batas atas dan bawah. Batas atasnya 81 jauh di atas data tertingginya 75. Batas bawahnya pun 64 kayak jauh di atas 69. Berarti bisa kita simpulkan kalau di OR nggak ada pencilan. Nah, lakukan hal yang sama untuk OT. Ntar kayak didapat ada pencilan
Oke, halo guys, sorry WiFi ITB jelek. eh kita lanjut. Hmm. Nah, box plotnya adalah kita gambar garis lurus, terus kayak kita tandain aja misalnya ini Q1-nya 70,86. Nah, Q2-nya, oh Q2-nya belum ya. Q2-nya 71,62 tambah eh, Q2-nya adalah X6, X5 ditambah setengah dari X6 kurang X5. Hasilnya adalah, ntar kalau dimasukin 72,1. Nah, di box plotnya kita tulis 72,1 segini. Nah, berarti kan ini kayak sekitar 1,2-an. Nah, sementara batas atasnya, Q3-nya adalah 74,79. Berarti jaraknya sekitar 2,6. Nah, berarti dia lebih jauh lagi, dua kali lipatnya ini. Nggak usah presisi, nggak apa-apa. Yang penting kayak bener gitu lah yang mana yang lebih renggang, yang mana yang eh rapat. Kita gambar kotak aja. Nah, terus ini mediannya sama max minnya. Maxnya kan tadi 75. Ya, anggap di sini. Bentar. 75,48 berarti beda. Ya, mungkin di sini ya. Anggap 75,48. Sementara bawahnya 69. 69,84. Nah, kayak gitu gambar box plotnya. Eh Kalau mau ditambah rata-rata itu kayak opsional. Cuman karena di sini nggak disuruh pakai rata-rata, jadi ya daripada kita nyari rata-rata, nggak usah aja. Udah deh, rata-ratanya ada 72,64. Itu opsional mau dimasukin atau enggak. Kalau mau dimasukin dititik-titikin gitu. Gitu. Terus berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, metode manakah yang lebih stabil? Oke. eh, jadi kalau misalnya kalian gambar, siang si OT itu ntar kan ada pertama dia ada pencilan. Terus dia tuh bakal grafiknya lebih menyebar gitu. Misalnya ini ya kayak ya anggap sini ada pencilan di sini, jebret, jebret, pencilan. Nah, ini yang OT, ini yang OR. Nah, ntar analisis yang bisa kita lakukan adalah OT itu dia lebih nggak stabil karena panjang box plotnya lebih lebih lebar gitu ya, lebih panjang. Jadi artinya datanya tuh lebih terdistribusi. Sementara kalau yang OR dia tuh lebih padat, artinya datanya lebih menumpuk. Nah, yang ditanyakan metode yang lebih stabil. Stabil di sini artinya range-nya gitu kayak dia nggak terlalu bervariasi. Berarti jawaban kita adalah yang OR, yang lebih stabil. Itu. Oh, bahkan analisisnya cuman dilihat dari keberadaan pencilan. Ya, ini kan tadi kita udah nemu kalau OT ada pencilan, OR enggak. Ya berarti OR lebih stabil gitu. Amankah ada yang mau ditanyain nggak buat nomor satu? Atau kayak ya ada yang kurang jelas atau ada yang kayak pengen beneran dihitung? Oh, oke. Braga nanya pakai satu bagi n min satu. Oh, sebenarnya aku nggak tahu ini sampel apa populasi. Nah, cuman harusnya di bab satu tuh di bab satu udah belajar sampel belum sih? Masih harusnya masih populasi jadi kayak bagi n aja gitu. Cuman kayak kalau misalnya mau pakai sampel juga nggak apa-apa asal di mention di kayak di kertasnya kalau kalian pakainya variasi sampel gitu. Oke, lanjut nomor dua. Kok itu si Braga lanjut nanya lagi katanya Oh, oke. diakarin atau enggak itu.
Jujur lupa, bentar. Aku lihat dulu. Maaf ya guys. Oh iya nggak diakarin. Eh, jadi nggak usah diakarin ya variansi. Yang diakarin kan standar deviasi. Begitu. Sorry guys. Adakah lagi yang mau bertanya? Oke, aku anggap aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Eh, ini uraiannya cuma 4 soal. Oke. Pengukuran suhu udara di lokasi L selalu melibatkan galat. Beberapa ahli meteorologi mengembangkan metode yang mampu mengukur galat tersebut. Jika Puba Cakte menyatakan galat dari pengukuran suhu udara di L dengan fungsi kepadatan peluang adalah segini. Gambarkan FKP FT, tentukan distribusi kumulatif, hitung rata dan variansi. Jika kerugian ekologis yang terjadi adalah 1 juta rupiah per derajat Celcius dan dinyatakan oleh Galat, oke, itu ekspektasi kerugian. Oke, nah eh, oke, yang pertama gambarkan FKP dari T. Nah, T itu kan ini cuma dari 0 sampai 1 kan. Jadi kita kayak pertama gambar dulu diagram Cartesius, terus kayak ini ini T-nya, ini FT, salah. Ini ya gitu loh. Pertama kita tentuin dulu batasnya kan dari 0 sampai 1, berarti misalkan satunya di sini. Terus kita cek aja satu tuh nilai fungsi peluangnya berapa sih? Kita masukin 3/2 kali 1, berarti 3/2. Berarti anggap segini tuh di sini 3/2. Sementara kalau 0 dia grafiknya di 0 sini. Nah, terus misalnya kita mau nambah angka baru lagi. Misal kayak seperempat. Seperempat kan akarnya setengah. Jadi pas di seperempat dia 3/4. Misalnya di sini seperempat. Terus 3/4 kan setengahnya. Nah, grafik yang ntar bakal kayak ngikutin grafik akar T aja. Dia bakal kayak apa ya, cekung bawah. Terus tapi dia naik terus. Tuh, ini fungsi distribusi kumulatifnya. Eh yang penting adalah di distribusi kumulatif kayak tentuin nilai efek di batasnya, terus identifikasi pola. Kalau misalnya mau dibuktiin bahwa misalnya FT itu selalu naik karena kayak turunan pertamanya positif terus itu boleh. Terus kayak dia cekung bawah apa cekung atas karena di turunan keduanya dia misalnya negatif. Itu bisa ngebantu kita buat gambarin FKP grafik dari fungsinya gitu. Lanjut, fungsi distribusi kumulatif FT adalah rumusnya kan integral dari minta hingga sampai A. Fx Ft dt. Nah, kita bagi kasus saja. Jadi fx itu adalah kalau misalnya t-nya kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, salah, kurang dari 0, eh, berarti adalah integral dari minta hingga sampai A dari 0 dt sama dengan 0. Tuh. Nah, kalau misalnya t-nya itu dari 0 sampai 1, berarti rumus f kumulatifnya adalah integral dari minta hingga sampai 0 dari 0 dt ditambah integral dari 0 sampai A dari 3/2 akar T dt. Hasilnya adalah setengah 2/3 3 kali 2/3 kali
Z pangkat T pangkat 3/2. Ini dia batasnya dari 0 sampai A. Jadinya kalau dia ya A pangkat 3/2. Jadi ini jangan DT, salah. Kita pakai X. Ini akar X dx. Ini kita pakai T. Salah. Ini fungsinya jangan fx. Kita pakai T. Nah, eh hasilnya adalah T pangkat 3/2 untuk 0 sama dengan T, so 1. Terus kalau misalnya kita mau X T-nya lebih dari 1, kita hitungnya 3 kali. Jadi minta hingga sampai 0 dt, nambah integral 0 sampai 1, 3/2 akar X dx, tambah integral 1 sampai T dari 0 dt. Hasilnya adalah 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Untuk T-nya lebih besar sama dengan 1. Tuh. Nah, kalau buat fungsi kumulatif ini, biasanya batasnya itu adalah yang sama dengan tuh batas bawahnya. Karena kayak untuk, sebenarnya kan fungsi kontinu tuh di titik 0 kan. Cuman karena fungsi kumulatif itu secara tadi adalah dia tuh harus kontinu kanan, jadi biasanya yang sama dengannya tuh di batas bawahnya. Tuh. Itu aja notes-nya. Nah, yang kontinu kanan mau fungsi diskret dan kontinu itu harus berlaku. Gitu. Meskipun kayak sebenarnya sebenarnya di kontinu sama aja, cuman takutnya kayak pemahaman teorinya ditanyakan gitu ya. Jadi kayak sebaiknya fungsi kumulatif itu yang sama dengan itu yang batas bawah. Gitu. Lanjut ke C, ditanya ekspektasi dari T. T besar. Sama dengan, nah kita kan kita tahu ekspektasi itu rumusnya integral dari min hingga sampai hingga dari T kali FT. Nah, ini kita pecah aja integral dari min hingga sampai 0 dari gitu. Dari T kali 0 dt ditambah integral dari 0 sampai 1 T kali 3/2 akar T dt ditambah integral dari 1 sampai T hingga dari 0 T kali 0 T kali 0 dt. Itu hasilnya adalah 0 ditambah ini T pangkat 3/2 diintegralin jadi T pangkat 2. Oke. 3/2 kali 2/5 kali T pangkat 5/2 dari 0 sampai 1. Ditambah integral dari 1 sampai T hingga dari T kali 0. Ya. Ya, jadi 0. Ini kita masukin aja batasnya. Ntar jadi 3/5. Gitu ekspektasinya. Sementara variansi kita pakai ekspektasi T kuadrat lagi. Integral dari min hingga sampai T hingga T kuadrat FT dt sama dengan integral min hingga sampai 0 dari T kuadrat kali 0 dt tambah integral dari 0 sampai 1 T kuadrat kali 3/2 per T dt ditambah integral 1 sampai T hingga dari T kuadrat kali 0 dt. Hasilnya adalah 0 ditambah 3/2 kali 2/7 T pangkat 7/2
untuk 1 sampai 0 ditambah 0. Hasilnya adalah 3/7. Nah, variansinya adalah ekspektasi T kuadrat dikurang ekspektasi T yang pangkat 2 sama dengan 3/5 dikurangi 9/49. Hasilnya adalah ya 0,0. Oh ya 3/7. 3/7 9/25. 3/7 9/25 hasilnya adalah 0,06857. Sekian. Terakhir, jika kerugian psikologisnya segitu, ditanyakan GT. Nah, kita tuh pengen nyari ekspektasi GT sama dengan ekspektasi dari 3T tambah 0,2. Sama dengan, ini bisa kita pecah pakai sifat ekspektasi. Tiganya dikeluarin, koefisiennya dikeluarin, terus ekspektasi dikali ekspektasi T, ditambah kalau konstanta dia bisa keluar langsung tambah 0,2. Nah, ekspektasi T udah kita dapat dari rata-rata 3/5. Jadi 3 kali 3/5 ditambah 1/5. Hasilnya adalah 10/5 atau 2. Nah, tapi ini oke, ini tuh baru dalam Celcius. Jadi ruginya tuh adalah sebesar 2 derajat Celcius. Nah, kita tuh pengen dia tuh ruginya 100 juta rupiah per derajat Celcius. Artinya adalah ekspektasi kerugiannya adalah 100 kali 2 sama dengan 200 juta. Gitu. Ini buat nomor 2. Apakah ada yang mau ditanyakan? Aman lah ya. Oke, udah ada yang jempol. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu negara menyiapkan teknologi pertahanan sensor serangan rudal. Simulasi bahwa rasio sensor tersebut berhasil mendeteksi suatu serangan rudal adalah 3/7. Jadi dalam 10 kali 3 tuh berhasil, 7 tuh nggak berhasil. Jika negara tersebut membangun sistem pertahanan di suatu lokasi dengan memasang 3 sensor, berapa peluang rudal tidak terdeteksi oleh ketiga sensor dan berapa peluang serangan rudal terdeteksi oleh minimal 2 sensor. Oke. Jadi di sini sebenarnya nggak dikasih tahu dia tuh distribusinya apa. Cuman yang kata kuncinya adalah batas atasnya itu diketahui, yaitu ada 3 buah sensor. Nah, karena ada batas atasnya, berarti satu-satunya distribusi yang bisa itu adalah binomial. Nah, kalau jawab soal kayak gini, jangan lupa buat definisiin peubah acaknya dulu. Misalkan A adalah peubah acak yang menyatakan apa? Di sini misalnya sensor yang berhasil mendeteksi suatu rudal. Itu ditulis di sini. Nah, habis itu kita tulis A itu berdistribusi binomial dengan parameternya berapa? Parameternya adalah 3 karena 3 buah sensor sama peluang berhasilnya. Peluang berhasilnya kan tadi 3 dari 10 kemungkinan dari 10 percobaan. Artinya P-nya adalah 0,3 atau didapat dari 3/10. Tuh. Nah, yang ditanya adalah peluang rudal terdeteksi oleh minimal 2 sensor. Oh enggak, ada 2 pertanyaan. Peluang rudal tidak terdeteksi oleh 3 sensor berarti PA-nya sama dengan 0. Itu kita pakai rumus binomial aja. Kombinasi dari 3 0 dikali 0,3 pangkat 0 dikali 0,7 pangkat 3. Hasilnya adalah 0,343.
Itu yang satu. Terus ditanyakan juga peluang bahwa A itu minimal 2 sensor atau lebih sama dengan 2. Itu dapat dari PA sama dengan 2 ditambah PA sama dengan 3. Pakai rumus binomial lagi, 32 0,3 pangkat 2 kali 0,7 pangkat 1 ditambah 33 dari 0,3 pangkat 3 0,7 pangkat 0. Ini harusnya 3 kali 0,214 0,189 ditambah 0,027 kalau nggak salah. Ntar bisa dicek lagi. Jadinya 0,218. Ya, itu jawaban yang A. Yang B ditanya adalah ada 50 buah sensor, berapa peluang serangan rudal terdeteksi oleh minimal 20 sensor. Nah, ini kita harus buat pembacak baru lagi. Karena tadi yang A kita udah state bahwa dia tuh binomial 3. Sementara ini kan beda kasus. Jadi kayak misalkan B adalah apa? Nah, B itu berdistribusi binomial 50,0,3. Nah, ditanyanya adalah berapa peluang B itu minimal 20 sensor, berarti lebih sama dengan 20. Nah, ini tuh kalau rumus aslinya eh, kan panjang, kita harus hitung P20 tambah P21 dan seterusnya. Makanya kita langsung bilang aja kalau udah banyak gini. Kalau kita ngitungnya kayak 5 pun, itu kita bisa langsung tulis aja kalau kita mau menghampiri dari distribusi normal. Nah, caranya adalah eh, kita cari tahu dulu mu-nya berapa. Mu dari sebuah binomial itu harus dihafalin n kali P sama dengan 50 kali 0,3 sama dengan 15. Nah, kalau sigmanya n kali P kali 1 min P semua kuadrat sama dengan 50 kali 0,3 kali 0,7. Hasilnya adalah 10,5. Sigmanya adalah akar dari 10,5 3, sekian. Nah, ini kita terus coba itu pakai kalkulator biar legit. 3,24. Nah, eh lanjut kita tuh mau menghampiri pakai distribusi binomial. Jadi kita tulisnya adalah P dari B lebih besar sama dengan 20. Oh ya, kita pakai faktor koreksi juga. Karena ini lebih besar sama dengan 20, berarti 20-nya kan ikut. Nah, jadi kita mundurin si selangnya jadi 19,5. Dimundurin sebanyak setengah. Terus kita nulisnya gini. Peluang dari B lebih besar sama dengan 20 sama dengan peluang dari B besar sama dengan 19,5. Hal ini benar karena B itu discrete. Jadi kayak di 19,5 sampai 20 kan nggak ada eh, data sama sekali kan. Jadi kayak ya itu peluangnya sama antara lebih dari 20 sama 19,5. Nah, barulah yang kita hampiri pakai distribusi binomial. Peluang bahwa Z-nya itu adalah lebih besar sama dengan 19,5 dikurangi rata-ratanya 15 dibagi sigma 3,24 sama dengan peluang dari Z lebih besar sama dengan 4,5 bagi 3,24. 1,389. Nah, ini dilihat dari tabel Z. Kita coba lihat.
Wait, wait, aku buka tabel Z dulu. Nah, ini kan kita pengen Z-nya lebih besar sama dengan, tapi kalau di tabel Z yang dikasih, itu tuh Z-nya kurang dari sama dengan. Jadi kita ubah aja jadi 1 min P Z kurang dari sama dengan 1,3. Ini sama dengannya nggak itu? Ini kita buletin 31,39 hasilnya 1 dikurang 0,9177 hasilnya adalah 0,0823 gitu. Itu yang nomor 3. Adakah yang mau ditanya? Aman ya? Mau nanya, Oh ya boleh. eh, buat faktor koreksi itu boleh dikasih contoh kayak rumus-rumusnya nggak? Kalau misalnya lebih besar atau lebih besar sama dengan itu tambah Oh berapa oke. kurang berapa? Oke. Kalau berapanya itu pasti setengah karena kita selalu berurusan sama pembaca di script di mana range-nya itu per 1. Jadi kayak nambahnya kan selalu 1. Makanya kalau ditanya ditambah atau dikurang berapa pasti setengah. Nah, tapi logiknya gini, kita tuh pengen eh, batas kita tuh pengen range-nya tuh digedein dikit dari normal. Nah, misalnya ini ada A, ini ada B. Terus kita kalau misalnya kita mau nyari A sampai B inklusif, berarti kita tuh harus mundurin batas A sama batas B-nya. Jadi dari A min 0,5 sampai B tambah 0,5. Ini kalau jangan gini tulisnya. Misalnya A lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada B. Nah, kita mundurin, kita perbesar range-nya jadi A min 0,5 kecil X kecil sama dengan kecil sama dengan B tambah 0,5. Nah, sementara kalau misalnya eh, salah satunya eksklusif, misalnya A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Nah, justru kalau A-nya eksklusif berarti mulai ngitungnya kan dari A tambah 1 sebenarnya. Makanya justru kita tuh nggak kita mundurin A-nya, tapi kita majuin. Terus, jadinya adalah A tambah 0,5 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B tambah 0,5. Oke, terus kalau misalnya dua-duanya eksklusif, berarti A sama B-nya nih nggak ikut. Berarti sebenarnya kita mulainya tuh dari A tambah 1 X sampai B min 1 gitu. Makanya kita sama kayak tadi sih, kita mundurin range-nya sedikit. Jadi A tambah 0,5 X. Nah, B-nya juga dimajuin 0,5. Jadi B min 0,5. Gitu. Atau ini sebenarnya yang kedua, kasus kedua bisa ditulis kayak kalau misalnya A kurang dari X kurang dari sama dengan B, itu kan kita mulai ngitungnya dari A tambah 1. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Makanya kalau dua-duanya udah sama dengan bentuknya, tinggal kita kurangin setengah, eh, yang batas bawahnya kita kurangin setengah, batas atasnya kita tambah setengah gitu. Gitu cara buat nentuin faktor koreksi. Aman nggak? Aman-aman. Thank you. Oke. Adakah pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal terakhir, nomor 4. Eh, Alat isi bahan bakar untuk kendaraan besar diatur sedemikian sehingga rata-rata pengisiannya 200 liter per kendaraan. Jika pengisian alat tersebut dianggap distribusi normal dengan deviasi baku 15 liter, hitung peluang, oke, hitung peluang bahwa apa tadi?
eh, kendaraan antara 191 sampai 209 liter. Nah, cara jawabnya adalah kita kan udah tahu dia tuh berdistribusi normal. Terus rata-ratanya 200 liter. Kita bisa nulis mu-nya 200. Eh, sigmanya adalah 15. 1 kali 15. Nah, kita mau hitung peluang kendaraan dari 191 dan 209. Ini kita bisa langsung aja. Peluang bahwa, pertama definisiin dulu Ubacak yang digunakan. Misalkan X adalah Ubacak yang menyatakan apa. Nah, terus kita tulis dulu X itu berdistribusi normal mu, sigma. Nah, tinggal kita jawabnya adalah kita pengen P191. Ini antara dan, berarti kalau antara dan itu eksklusif. Artinya 191 dan 209-nya nggak ikut. Jadi kita bisa tulis 191 kurang dari X kurang dari 209. Nah, ini sama dengan peluang pakai rumus Z. Jadi X min X bar bagi sigma, bagi mu, sorry, kurang dari Z kurang dari X min mu per sigma X1, X2. Nah, sama dengan ini 191 dikurang 200 dibagi 15 kurang dari Z kurang dari 209 kurang 200 bagi 15. Hasilnya adalah peluang min 9/15, min 3/5, min 0,6. Z sama 0,6. Udah, ini sama dengan P Z kurang dari 0,6 dikurang sama P Z kurang dari sama dengan min 0,6. Oh ya, perlu diperhatikan juga kayak misalnya ini apakah sama dengannya ikut atau enggak. Karena kayak kalau kata Bu Tri, meskipun hasilnya sama, tapi kayak kita harus tahu kayak kapan pakai sama dengan, kapan pakai enggak. Di sini kan 0,6-nya enggak dimasukin. Jadi pas pengurangannya itu harus pakai sama dengan 0,6. Jadi kayak istilahnya peluang di 0,6-nya kita kurangin juga dari situ. Gitu. Ini kita pakai tabel Z aja. 0,7257 dikurang 0,2743, hasilnya adalah 0,4514. Tuh. Lanjut soal nomor B. Jika tangki bahan bakar pengisian yang akan diisi volumenya 230 liter, berapa bahan bakar yang tumpah dari 1000 kali pengisian? Oh, oke. Jadi gini, eh, kita define dulu kapan situasi bahan bakarnya tumpah. Yaitu saat peluang X-nya tuh lebih besar daripada 230 liter. Nah, ini kita hitung dulu berapa. Kita pakai distribusi normal lagi. Peluang Z ku lebih daripada 230 dikurang 200 dibagi 15. Peluang Z lebih besar daripada 2. Sama dengan 1 dikurang peluang Z. Ini peluang Z lebih dari 2 sama dengan 1 kurang dari peluang Z kurang dari 2. Kita lihat dari tabel distribusi. 0,9772. 1 kurang 0,9772. Hasilnya adalah 0,0228. Nah, itu adalah peluang suatu pengisiannya bakal tumpah di mobil yang 230 liter ini kapasitasnya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa bahan bakar dari 1000 kali pengisian. Oke, tinggal dikali. Kalau dari 1000 kali pengisian,
Berarti 1000 kali, enggak, sebenarnya gini. Ini tuh adalah pubacak binomial. Misalnya Y itu adalah pubacak acak yang berdistribusi binomial. Dia ada 1000, eh, peluangnya 0,0228. Terus ekspektasi dari Y adalah, Y ini menggambarkan berapa banyak pengisian yang tumpah dari 1000. Kalau peluangnya 0,228. Nah, ekspektasi binomial itu kan N kali P. Sama dengan 1000 kali 0,0228. Hasilnya adalah 22,8 kali. Oke, kalau dibuletin 23 kali. Bebas mau dibuletin ke atas atau ke bawah. Gitu. Nah, terakhir, berapa volume bahan bakar maksimum yang dapat diperoleh dari 25 pengisian terendah? Nah, ini tuh adalah inverse. Jadi tuh gini, kita mau P, Z kurang dari berapa? Misalnya kalau apa ya? A. Biar dia sama dengan no, 25 atau 0,25. Nah, kalau kita lihat di tabelnya adalah, aku lupa cara nulis inverse gimana. Cuman pokoknya ini dicari inverse ya dari tabel. Yang 0,25 itu yang mana? Min 0,67 A-nya. Nah, berarti Z-nya itu kan kurang dari min 0,67. Sementara rumus Z tadi adalah, berarti cara nulisnya, dia tuh mau X-nya itu kurang dari, hah, bentar, Z-nya itu kan X dikurang eh, mu dibagi sigma itu kurang dari min 0,67. Nah, berarti X kurang dari min 0, nggak, kita masukin dulu angkanya. X dikurang 200 dibagi 15 kurang dari min 0,67. X min 200 kurang dari min 10 misalnya. X-nya itu kurang dari 190. Ah, iya. Eh, nah, artinya apa? Ya udah, jawabannya sudah 190. Volume bahan bakar maksimum yang diperoleh dari 25 pengisian terendah adalah X kurang dari 190. Gitu. Adakah yang mau ditanya? Sebenarnya itu doang materinya. Eh, Kalian apakah ada request mau bahas soal tertentu atau kayak materi something? Boleh satu soal apa? Boleh, boleh. Soalnya di mana? Paling yang harus kalian ingat adalah, eh, untuk setiap distribusi kalian harus ingat fungsinya, fungsinya apa, terus minnya berapa, ekspektasinya, variansinya berapa. Tuh, like. Nah, misalnya binomial, fungsinya kombinasi dari nx kali p pangkat x kali 1 min p pangkat n min x.
Terus minnya adalah N kali P. Variansinya N kali P kali 1 min P. Terus kosong, fungsinya adalah E pangkat min lambda kali lambda pangkat X bagi X faktorial. Minnya lambda, variansinya juga lambda. Lanjut geometrik, fungsinya adalah 1 min P pangkat X min 1 dikali P dengan catatan X-nya dimulai dari 1. Nah, minnya adalah 1/P, variansinya tuh 1 min P bagi P kuadrat. Sama terakhir eksponensial, itu fungsinya adalah lambda kali E pangkat min lambda X. Minnya 1/per lambda, variansinya 1/per lambda kuadrat. Itu, ini harus dihafal karena nggak akan dikasih. Oke, lanjut ke soal dari Sherlock. Eh, rata-rata rata-rata 5 tiap 4.500 orang. Oh, rata-ratanya adalah 4 dari tiap 4.500 orang melakukan kesalahan dalam pembayaran telepon suatu bank. Berapa peluang di antara 5.000 orang yang diambil acak terdapat 10 orang yang melakukan kesalahan dalam pembayaran telepon tersebut? Oke. Eh, gimana caranya aku pindahin sih? Oke, pokoknya soal siapa sekarang aku pindahin. Tapi intinya adalah jawab. Pertama kita dari info kalimat pertama itu sebenarnya yang kita bisa ketahui adalah peluang populasinya. Populasinya adalah 5 dari 4.500 atau 1/900 atau ya segitu lah, 1/900. Nah, eh, yang ditanya apa? Misalkan ada pembacak A, A itu pembacak yang menyatakan eh, banyak orang yang melakukan kesalahan dari 5.000 orang sampel. Jadi A itu adalah berdistribusi binomial ser 5.000. 5.000, 1/900. Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah peluang A itu sama dengan 10. Terdapat 10 orang. Berarti pas 10 kan? Itu kita pakai rumus binomial biasa aja. Berarti 5.000 10 kali 1/900 pangkat 10 di, dikali 899 dibagi 900 pangkat 4.990. Itu satu. Kalau kalkulator kalian kuat, kalian bisa dapat jawabannya. Tapi kalau nggak kuat, kalian hampiri aja distribusi normal. Sama tadi mu-nya adalah, kita cari tahu dulu min-nya. Min-nya N kali P sama dengan 50/9. Variansinya adalah N kali P kali 1 min P sama dengan 50/9 dikali 899 bagi 900. Jadi sekian. Nah, ini mikro ada sigma kuadrat. Sigmanya adalah akar dari 50 kali 899 bagi 8100. Segitu. Sama dengan akar 50 kali 899 dibagi 90. Salah kurungin. 50 kali 899. 2,356. Berapa? 50 bagi 9, 5,5. 55. Nah, kita bisa hampiri juga pakai distribusi normal. Jadi PA sama dengan 10 itu bisa dihampiri dengan peluang Z itu sama dengan 10 dikurang 5,5 dibagi 2,356. Sama dengan peluang Z sama dengan 1,91.
Salah. Dia nggak bisa dihampiri karena di titik. Jadi nggak bisa dihampiri, harus caranya adalah kalkulator kalian harus kuat buat menghitung ini yang di atas. Udah itu doang. Eh, lanjut ke soal yang nomor B. Berapa peluang di antara 8.500 orang kurang dari 40 orang tidak melakukan kesalahan dalam pembayaran telepon. Nah, ini baru bisa dihampiri distribusi normal karena nggak di titik. Eh, ya ini masih sama, B adalah binomial dari 8.500, dia peluangnya 1/900. Peluang B kurang dari 40, itu yang ditanyakan. Nah, kita cari dulu mu-nya adalah N kali P sama dengan 8.500 dibagi 900. 9,44. Sigmanya adalah 8 N kali P kali 1 min P. 8.500 bagi 900 kali 899 bagi 900. Sekian. Sigmanya adalah akar sigma kuadrat sama dengan 3,07. Ya, ditanya adalah peluang B kurang dari 40, baru kita hampiri pakai binomial. Pakai distribusi normal. Peluang dari Z kurang dari 40 dikurang 9,44. Kayaknya kecil sih, kayaknya 0 deh. Dibagi 3,07. Sama dengan peluang Z kurang dari, salah, ini pakai faktor koreksi dulu. Karena dia 40, dia berarti kurang dari sama dengan 39, berarti kita 39,5. Ini kita pakai 39,5, hasilnya kayak 8,3. Nah, itu harusnya 0. Salah. Harusnya 1, karena ininya gede banget. Jadi sama dengan 1. Artinya peluang B kurang dari 40 itu sama dengan 1. Bisa diambil 1. Gitu. Adakah yang belum jelas? Buat tadi yang A tuh bisa pakai yang antara dikurang satu ditambah. Jadi kayak 10 kurang 0,5 sampai 10 Betul. tambah 0,5. Nggak kepikiran. Oke, thank you, Re. Jadi ya kayak tadi, cuman di peluang dari 9,5 kurang dari A kurang dari 10,5. Yeay. Harusnya kecil juga sih hasilnya. Kayaknya 0 deh. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Eh, ya kan itu kan apa? Yang B itu peluang nggak 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 rusak nggak sih, Cok? Jadi apa sih pertanyaannya itu? Bentar. Iya, bukan pakai 1/900 nggak sih, pakai yang 899 itu, Cok. Kurang dari Yang Oh, mu-nya. tidak. Enggak. Mi- Ya, oke. Berarti lebih dari 40 B-nya. Iya, ini lebih dari 39 kok. Enggak. Kalau lebih dari 40, berarti faktor koreksinya 40,5. Dia ini 40, ya harusnya 40,5, lebih besar daripada 8,3. Ntar berarti dia 1 dikurang peluang Z kecil dari 8,3 sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Enggak. Iya, gitu. Kot mau nanya kot, Apa? Boleh. gimana cara tahu kita harus pakai hampiran kayak plus 0,5 gitu? Kalau kamu menghampiri normal dari distribusi binomial, kita harus pakai itu faktor koreksi. Harus selalu Tapi kalau berarti. dari awal,
Gimana? Harus selalu dipakai faktor koreksi berarti. Iya, selalu. Kalau dari binomial. Tapi kan kalau kayak soal yang mana tadi? Nomor 4 kalau nggak salah. Dia tuh langsung distribusi normal. Makanya nggak ada faktor koreksinya. Gitu. Hmm. Terus ini yang di plus 0,5 sama yang di min 0,5 tuh gimana? Kayak misalnya ada batas nih. A lebih kecil dari X, Oke. lebih kecil dari B. Jadi gini, balik lagi. Misalnya kita punya A sama B. Kita tuh pengen bikin dia tuh tandanya tuh ada sama dengannya. Jadi gini, kalau misalnya dari awal A sama B-nya udah sama dengan, jadi A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, kita tinggal A-nya dimundurin setengah, B-nya dimajuin setengah. Dapatlah ini. Oke. Eh, nah, permasalahannya kalau nggak ada yang nggak inklusif, jadi kayak nggak ada sama dengan ya. Caranya adalah, karena ini discrete, kita tuh kalau misalnya X kurang dari A, berarti sebenarnya X itu kurang dari sama dengan A tambah 1. Karena stepnya kan per satu gitu ya. Oh ya Nah, ya. jadinya ya udah abis kalau udah sama dengan ini caranya sama kayak tadi yang batas bawahnya kita mundurin setengah, batas atasnya kita majuin setengah, makanya ini dapat A tambah 0,5 kurang dari X kurang dari sama dengan B tambah 0,5. Terus nah kalau misalnya dua-duanya eksklusif, berarti kayak tadi A-nya kita majuin satu, B-nya kita mundurin satu, baru batas atasnya kita tambah setengah, batas bawahnya kita kurang setengah gitu. Oh, oke oke. Thank you, Kak. Ya, Ya, satu lagi, Kak. apa? Kalau misalnya di Poisson, itu kan ada lambda sama T kan, mestinya. Ya. Ada kalau kasus di mana T-nya bukan satu tuh cara nentuinnya gimana? Oh, oke. Jadi sebenarnya caranya gini sih. Lambda kalau aku selalu nulis rumusnya tuh nggak pakai T di Poisson. Tapi lambdanya itu selalu aku pikir kayak dalam satu waktu tertentu. Misalnya yang diketahui eh, misalnya 500 kasus per tahun. Tapi yang ditanyanya berapa peluang segini untuk ya 6 bulan misalnya. Berarti sebenarnya rata-ratanya kan 250 bagi 6 bulan. Nah, langsung aja aku pakai si parameter kosong itu si 250 ini. Itu. Itu sebenarnya kayak asal kenapa bisa ada lambda kali T gitu. Karena Jadi kayak asumsiin lambdanya langsung 250 gitu. iya itu bisa kayak gitu. Oh, oke oke. Thank you. Oke, adakah lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya kita tunggu sampai 9 lebih 10 buat ada yang nanya. Aman aja.
Oke, karena udah 9:10, mungkin dicukupkan aja. Makasih buat teman-teman yang udah datang. Em, Semangat. Em, Semoga besok kita bisa membantai semua soal ujiannya. Dan jangan bolos kelas di paginya ya, teman-teman. Oh ya, Kot, Semangat. Apa? kalau kayak yang Rere bilang di chat, yang kan yang tadi yang soal nomor A itu, peluang A sama Ya, dengan 10, kalau dihampiri pakai normal, berarti tinggal plus minus 0,5 aja. iya. Oke, thank you. Oke. Oke, makasih Kodri karena udah mau nutorin Anda malam-malam gini. Good luck juga buat teman-teman besok kita UTS. Oke, karena tadi udah dimulai dengan doa, marilah kita tutup tutorial ini juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan lain waktu. Oke, karena tutorial udah selesai. Jadi sekali lagi makasih Kodri. Dan untuk teman-teman boleh keluar dari Zoom. Makasih ya.